Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk mengkaji firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Kita yang sejatinya makhluk yang diturunkan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, kalau kita tidak mengetahui aturan-aturan yang dibuat, arahan-arahan yang Allah telah memberikannya kepada kita, diutusnya Rasul untuk menyampaikannya, diturunkannya Al-Quranul Karim untuk menjelaskannya, maka kita akan menjadi makhluk yang tersesat dalam kehidupan ini. Kita telah sampai ke bab tentang keutamaan cinta karena Allah. Ingat, cinta karena Allah, bukan mencintai bersama Allah SWT. Karena ada orang yang mencintai bersama Allah SWT sehingga mereka mengkultuskan manusia. Ada yang mengkultuskan Rasul SAW, mengkultuskan malaikat, mencintai mereka bersama Allah SWT yang merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW karena Allah. Kita mencintai Nabi Isa alaihissalam karena Allah. Kita mencintai orang-orang soleh karena Allah SWT. Jadi kita tidak menyekutukan Allah dengan makhluknya. Baik, kita telah sampai kepada pembahasan tentang tatkala seorang mencintai orang lain, apa yang harus dia lakukan. Di antara yang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mencontohkannya adalah memberitahu orang tersebut kalau kita mencintainya karena Allah. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangannya seraya berkata, "Hai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu." Kemudian aku berpesan kepadamu, "Wahai Mu'adz, janganlah engkau sekali-kali meninggalkan setiap selesai salat untuk membaca, Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu dan agar bersyukur kepadamu serta beribadah dengan baik kepadamu." Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai dengan sanad yang sahih. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan contoh. Tatkala kita mencintai orang lain karena Allah, sampaikan. Dan Nabi memegang tangannya Mu'adz. Lalu beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi." Beliau bersumpah, demi Allah, ucapan yang beliau sampaikan bukan sekedar isapan jempol. Bukan, benar. Tapi beliau ingin menekankan kepada Mu'adz, demi Allah, inni la uhibbuka. Aku benar-benar mencintaimu. Thumma usika ya Mu'adz. Setelah beliau mengutarakan cintanya, lalu beliau memberikan wasiat. Ini sebuah cara indah kita kalau ingin memberikan wasiat kepada orang yang tentunya kita melakukan itu karena cinta kepada Allah SWT. Kita sayang sama orang ini. Mungkin orang ini melakukan sesuatu yang seharusnya dia tinggalkan, maka kita memberikan wasiat. Seorang anak ketika hendak memberikan nasihat kepada orang tuanya, sampaikan cintanya. Ungkapkan sayangnya. Seorang ayah sama anaknya, suami sama istrinya, istri sama suaminya, sahabat sama sahabatnya, sampaikan hal itu. Karena tatkala kita menyampaikan wasiat yang didahului dengan ungkapan cinta, itu membuka hati. فَلَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ أَوْ يَقُولُ. Nabi SAW memberikan wasiat kepada Mu'adz, jangan meninggalkan di penghujung setiap sholat. Untuk berkata, penghujung setiap sholat ini, apakah selesai salam atau sebelum salam? Para ulama berselisih pendapat. Ada pendapat yang mengatakan
bisa dibaca sebelum salam dan sesudah salam. Ada yang berpendapat semua amalan dari Nabi SAW yang berupa doa itu dibaca sebelum salam. Karena itu waktu mustajab untuk berdoa. Sedangkan semua amalan yang berupa zikir maka dibaca setelah salam. Tapi Anda lihat masalah ini masalah yang boleh kita baca sebelum salam dan boleh kita baca setelah salam insyaAllah. Nabi mengatakan, Allahumma, apa doa yang perlu dibaca, yang diamalin? Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Kita nih lebih sering ingat dunia daripada sama pencipta dunia. Itu manusia. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan tentang lelaki-lelaki yang berada di rumah Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka laki-laki yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak dilalaikan dari perniagaan mereka, dari pekerjaan mereka, dari jual beli mereka, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka selalu ingat sama Allah. Tubuh mereka berpindah dari satu pasar ke pasar yang lainnya, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, tapi hati mereka tetap bergantung di rumah Allah. Hati mereka tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu bantuan Allah. Setiap salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bentuk kita minta tolong sama Allah. Nasta'in, a'inni ya Allah, bantulah hamba, tolonglah hamba untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, mensyukurimu. Karena ya sadar atau tidak sadar, biasanya kita akan menghadapi sebuah permasalahan yang besar yang kita anggap berat, menyulitkan kita tatkala kita lupa sama nikmat Allah SWT. Soalnya kalau antum ingat sama nikmat Allah, sejatinya nikmat Allah jauh lebih banyak, lebih besar daripada musibah dan kesulitan yang kita hadapi. Dan ini perlu bantuan Allah. Karena Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, sedikit. Semoga kita termasuk yang sedikit. Wa husni ibadatik, serta minta bantuan sama Allah agar kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Kalau bicara ibadah, kita semua ibadah. Semua hamba Allah. Alhamdulillah semua pada sholat, pada ngaji, pada baca Quran. Tapi bagaimana beribadah seolah-olah melihat Allah, itu tingkatan ihsan. Atau kalau nggak bisa sampai tingkatan itu, beribadah dalam kondisi yakin Allah mengawasi. Sehingga bobot ibadah yang kita kerjakan itu ada. Kadang-kala orang sholat nggak sadar dengan apa yang dia baca, nggak sadar dengan apa yang dia sedang minta. Dia tuh berdoa, lisannya tuh berdoa. Ketika di antara dua duduk dia mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni, dia tuh doa. Tapi dia nggak sadar kok dia sedang meminta. Sehingga hampa ibadah dia. Maka kita minta kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan tuh baik, sesuai dengan aturan. Yang kedua, ikhlas lillahi ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.